Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Maghfirah dengan NIM 242020120004. Ingin menerangkan tentang narasi hijrah dan kuasa maskulinitas di media sosial dengan menganalisis representasi gender dan otoritas religius pada figur Mutiara Adiguna atau yang sering kita kenal sebagai Jinju. Nah, fenomena hijrah di media sosial menjadi tren saat ini yang sedang menonjol beberapa tahun belakangan ini. Istilah hijrah kini tidak hanya dimaknai sebagai perubahan spiritual menuju ketaatan kepada Allah, tetapi juga menjadi identitas sosial dan gaya hidup digital. Banyak figur publik yang menampilkan proses hijrahnya, salah satunya yaitu Mutiara Adiguna atau yang sering kita kenal sebagai Jinju. Nah, Jinju ini adalah seorang selebgram dan konten kreator. Sebelum tahun 2024, Jinju dikenal dengan gaya hidup modern dan terbuka. Ia sering tampil dengan busana ketat, tidak berhijab, dan gaya berpakaian yang dianggap seksi. Namun, setelah menunaikan ibadah umroh, pada awal tahun 2025, Jinju memutuskan untuk berhijrah. Ia kini tampil dengan busana sopan, longgar, dan berjilbab syar'i. Nah, perubahan tersebut disambut hangat oleh warganet atau pengikutnya. Banyak warganet memujinya sebagai perempuan yang menemukan jati dirinya dan panutan hijrah di masa kini. Namun, di sisi lain, muncul juga kritik yang menyoroti bagaimana kesalahan perempuan di media sosial. Seringkali hanya dilihat dari penampilan fisik saja, bukan dari cara berpikir kontribusinya di masyarakat. Dari sinilah muncul pertanyaan bahwa bagaimana media dan publik menampilkan sosok perempuan yang berhijrah. Seperti itu. Nah, fenomena hijrah ini dapat dipahami sebagai hasil dari proses sosial dan komunikasi yang kompleks. Realitas yang muncul di dunia digital seperti perubahan gaya hidup dan penampilan religius Mutiara Adiguna tidak hadir begitu saja, melainkan dibentuk, dimaknai, dan disebarluaskan melalui interaksi antar individu, media, dan budaya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa kerangka teori. Nah, landasan utama dari kerangka teori tersebut yaitu teori konstruksi sosial atas realitas, di mana realitas sosial termasuk makna hijrah Jinju ini tidak objektif, melainkan dibentuk melalui interaksi antar pelaku di media sosial dan masyarakat. Seperti itu. Nah, ada 3 teori pendukung. Yang pertama yaitu analisis wacana kritis dari Roman Fairclough yang digunakan untuk mengungkap relasi kekuasaan dan ideologi yang tersembunyi dalam bahasa media dan netizen. Misalnya nih, istilah akhirnya Jinju sadar, seperti itu. Nah, teori pendukung yang kedua yaitu teori representasi oleh Stuart Hall yang menjelaskan bahwa media tidak sekedar mencerminkan tetapi membentuk realitas. Visualitas seperti busana dan gestur membentuk citra ideal perempuan muslim yang baik dan taat. Nah, konsep yang terakhir yaitu konsep maskulinitas hegemonik dari Connell. Dominasi laki-laki hadir dalam bentuk otoritas moral atau religius dalam dakwah digital. Laki-laki atau ustadz diposisikan sebagai pembimbing spiritual atau penafsir kebenaran saja. Sementara perempuan atau di sini Jinju sebagai objek moral atau simbol kesalehan, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu analisis wacana media. Nah, pada transformasi visual dan estetika kesalehan, media menekankan perubahan dari pakaian terbuka menjadi pakaian syar'i sebagai bukti utama kesalehan. Postingan Jinju menunjukkan visualitas sebagai bentuk utama dakwah, tetapi ini dapat jatuh pada standar kesalehan yang dangkal dan diukur dari tampilan saja, seperti itu. Nah, dari representasi gender dalam narasi hijrah, narasi seperti ini yang akhirnya sadar atau kembali ke jalan yang benar ini menunjukkan bahwa pandangan bahwa perempuan tersesat saat tampil terbuka dan baru dianggap baik saat menutup diri, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu pergeseran otoritas dari religius di era media sosial. Nah, komentar netizen pada fokus pada aspek fisik atau emosional Jinju, kayak cantik banget sekarang, auranya adem, seperti itu, menempatkan sebagai objek pandangan moralnya. Nah, figur laki-laki atau ustadz ini tampil sebagai pembimbing moral yang menafsirkan makna hijrah dan menunjukkan otoritas religius masih dikuasai oleh laki-laki, seperti itu. Nah, masuk ke pembahasan dan refleksi. Nah, hijrah sebagai komoditas ini telah menjadi konten dan identitas digital dan berpotensi menjadi komoditas algoritmik di mana kesalehan diukur dari likes, viewers, dan followers. Nah, penguasa
penguatan dari nilai patriarki ini dengan cara media membingkai perempuan hijrah yang cenderung memperkuat bahwa perempuan ideal adalah yang menutup aurat, lembut, dan tidak banyak bicara. Nah, yang terakhir yaitu pentingnya analisis kritis. Nah, penting untuk membaca wacana hijrah secara kritis untuk memahami bagaimana itu membentuk makna kesalehan dan peran gender, alih-alih hanya berfokus pada perubahan penampilan yang dilakukan oleh Jinju ini. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk pada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini dari kasus transformasi Mutiara Adiguna atau Jinju ini menunjukkan bahwa narasi hijrah di media sosial merupakan fenomena sosial yang kompleks. Perubahan visualnya dari pakaian yang terbuka menjadi syar'i disambut sebagai simbol kesalehan. Namun hal ini sekaligus memperlihatkan bagaimana media masih menilai perempuan berdasarkan tampilan fisik saja. Di ruang digital, hijrah perempuan masih terikat pada kekuasaan maskulinitas religius, di mana laki-laki ini cenderung sebagai sumber otoritas dan perempuan menjadi objek moral. Nah, yang dipandu dan media sosial ini memperkuat struktur melalui estetika visual dan logika algoritmanya yang mengutamakan penampilan saja. Dan dengan demikian, hijrah digital tidak hanya sekedar perjalanan spiritual, tetapi juga proses konstruksi sosial yang melibatkan kuasa, gender, dan bahkan media sendiri, yang pada akhirnya membentuk makna kesalehan menjadi sesuatu yang dapat dilihat dan menomorduakan refleksi kritis atau agensi perempuan, seperti itu. Baik teman-teman dan penonton sekalian, sedikit penjelasan dari saya mengenai analisis representasi gender dan otoritas religius pada figur Mutiara Adiguna atau Jinju ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima